Baiklah, pada proyek ini kelompok kami membuat program yang bertemakan data siswa yang diterima di IPB dalam bentuk coding Python. Tujuan dari program ini yaitu agar user dapat melihat data, menambah data, mengubah data, mencari data, menghapus data, dan terdapat menu keluar dari program. Data ini berisikan nama, NIM, tempat tanggal lahir, asal sekolah, jalur masuk, jurusan, dan kelas. Pada saat pertama kali kita menjalankan program, akan keluar tampilan menu yang berisikan program untuk melihat, menambah data, mengubah data, mencari data, menghapus data, dan serta menu untuk keluar program. Baiklah, fungsi yang pertama. Fungsi yang pertama yaitu fungsi menu. Fungsi pertama yang kita gunakan yakni fungsi def. Def merupakan perintah untuk mendefinisikan sebuah fungsi. Fungsi def ini tidak akan berjalan sampai Python merunning perintah dari fungsi def tersebut. Nah, di sini kita terlebih dahulu harus memanggil fungsi menu seperti pada baris nomor 2. Def dengan nama menu tanpa spasi. Kemudian, di sini user mengimport OS yang akan digunakan pada program. OS System CLS ini berfungsi untuk membersihkan Excel atau halaman output pada menu supaya halaman output tidak bertumpuk dengan histori pencarian yang dimasukkan oleh user. Selanjutnya, user dapat membuat beberapa pernyataan seperti judul program dan beberapa menu-menu yang diinginkan oleh user. Pada program, kami membuat judul dengan data penerimaan SPIPB dan terdapat 6 option menu. Kemudian, sebagai variabel yang pertama, pada program user menggunakan variabel pilihan untuk menginputkan nomor yang ingin dipilih. Selanjutnya, user membuat menu baru dengan pilih menu. Kemudian, kita beralih ke fungsi yang kedua dari program ini, yaitu fungsi pilih menu. Pada fungsi ini, user akan memanggil fungsi pilih menu dengan def pilih menu tanpa spasi dengan variabelnya p. Nah, fungsi ini sebelumnya sudah kita buat pada fungsi program yang pertama. Ini ya, yang pilih menu pilihan. Selanjutnya, dengan menggunakan fungsi bolehan, jika p sama dengan 1, maka user akan menuju ke menu melihat data. Seperti ini ya, sesuai dengan program yang dibuat, menu 1 untuk melihat data. Begitu juga jika user menginputkan angka selain 1, misalnya jika p sama dengan 3, maka user akan ditujukan ke menu ubah data. Sama ya. Begitu juga yang lainnya. Angka yang diinputkan akan selalu sesuai dengan pilihan menu yang dimasukkan ke dalam program yang pertama tadi. Jadi, ini saya akan menjelaskan fungsi lihat data. Jadi, fungsi ini berguna untuk menampilkan data yang tersimpan dalam suatu file tersebut. Jadi, ketika kita menjalankan fungsi ini, maka data-data yang tersimpan di dalam suatu file tersebut akan terbaca. Pertama, saya akan tercetak sebuah judul untuk mengetahui bahwa kita berada dalam fungsi data ini. Selanjutnya, terdapat sebuah fungsi open yang berguna untuk memberikan suatu akses ke file yang akan dibaca. Aksesnya akan dimasukkan ke variabel buka data. Di variabel buka data itu akan membaca baris per baris sehingga kita dapat melakukan keseluruhan data yang tersimpan dalam suatu file tersebut. Hasilnya ini akan dimasukkan ke variabel isi. Di variabel isi ini terdapat suatu metode yaitu sort untuk mengurutkan data secara ascending, yaitu dari karakter terkecil menuju karakter terbesar.
Selanjutnya terdapat suatu kondisi jika panjang isi selain itu untuk banyaknya karakter, jika banyaknya karakter dalam isi itu sampai ke 0, maka akan tercetak bahwa data suatu file tersebut masih kosong. Selanjutnya akan diberikan input untuk memberikan jeda supaya tidak langsung masuk ke menu. Ketika kita menekan tombol enter, maka kita akan kembali ke menu utama. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka berlanjut ke kondisi selanjutnya. Sini ada else. Sini terdapat sebuah variabel yang menyimpan suatu nilai 1. Variabel ini digunakan untuk menampilkan nomor. Selanjutnya terdapat suatu build untuk setiap baris isi yang ada dalam file tersebut akan dimasukkan ke variabel siswa. Nah, variabel siswa ini akan dipecah lagi sehingga dari string di sebuah list lagi. Hasilnya akan dimasukkan ke variabel pecah. Sini akan dicetak sebuah nilai ini yang kita harus ubah dulu menjadi string karena ini awalnya merupakan fungsi integer. Lalu kita koncatenate atau kita lakukan string titik ini, lalu sini ada n, fungsinya untuk agar barisannya akan menyatu dengan baris yang ini. Lalu akan dicetak lagi nama dan yang juga dengan tuliskan 0 yang sudah dibentuk string yang sudah dipecah itu. Ini juga begitu, kemudian dengan list ke-1, selanjutnya di 4 terakhir akan digabungkan list ke-2, begitu terus sampai selesai. Lalu ketika bagian ini sudah tercetak, maka nilai ini akan ditambahkan sebanyak 1, sehingga ketika masih ada baris yang ada dalam suatu file tersebut, maka ini akan nomor 2 yang menampilkan dan tercetak kembali data-data yang ada dalam file tersebut. Setelah baris yang ada dalam loop ini selesai, maka akan dilanjutkan dengan tercetak tekan enter untuk kembali ke menu utama. Jadi ini untuk memberikan jeda sehingga datanya masih dapat kita baca. Setelah kita menekan enter, maka file tersebut akan tutup karena kena akses filenya ada di menu gerakan, maka kita digunakan terus untuk satu file lalu kita akan pakai enter. Baik, sekarang saya akan menyebabkan opsi lihat data ini. Sekarang kita jalankan untuk melihat data ini. Kita masukkan ke satu enter. Nah, ini tampilan untuk melihat datanya seperti ini. Kita menekan enter, kita akan kembali ke menu utama. Untuk keluar dari program, kita masukkan _9
Selanjutnya, saya akan membahas fungsi tambah data. Fungsi tambah data berguna untuk menambahkan suatu data ke dalam suatu file, sehingga apabila kita menjalankan fungsi ini, maka kita dapat menambahkan data yang kita inginkan ke dalam suatu file. Pertama ada judul. Pada judul ini berguna untuk menunjukkan bahwa kita berada pada fungsi tambah data. Selanjutnya kita akan membuka file yang ingin ditambahkan datanya menggunakan fungsi open dan menggunakan atribut append. Akses ini akan dimasukkan ke file pembuka data. Selanjutnya kita akan diminta untuk memasukkan input seperti nama, NIM, tempat lahir, dan seterusnya. Masing-masing ini akan dimasukkan variabel ini. Selanjutnya, setelah kita menginput data yang diminta, kita harus menuliskan data yang sudah kita masukkan itu dalam suatu file menggunakan metode write-lines yang dimasukkan itu nama, NIM, tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Nah, seperti yang kita masukkan inputnya tadi itu. Dan di sini kita lihat terdapat metode upper. Nah, ini fungsinya untuk mengkapitalkan teks yang kita masukkan itu, sehingga nanti karakter yang tertulis di dalam filenya akan menjadi kapital semua. Setelah berakhir, maka kita menutup file tersebut menggunakan metode close. Nah, selanjutnya terdapat sebuah konfirmasi apakah kita ingin memasukkan data yang lain atau tidak. Jika kita menuliskan huruf Y, maka kita akan kembali lagi ke fungsi tambah data itu dan kita dapat memasukkan lagi data yang lainnya. Jika kita menginput selain karakter Y, maka kita akan kembali ke menu. Sekarang saya akan menyiapkan fungsi tambah data ini. Kita jalankan grafik. Sebelumnya kita lihat data apa saja yang sudah ada dalam tersebut. Baik, data sebelum saya tambahkan hanya ada 2. Lalu kita masukkan data. Masukkan data ini. Tadi sudah saya tambahkan data saya. Sekarang kita lihat lagi datanya. Ya, sekarang ada 3 datanya dan bisa dilihat ini data yang sudah saya masukkan. Bila diperhatikan tadi saya mengetik dengan huruf kecil, tapi ketika kita lihat menggunakan fungsi data, maka hurufnya akan menjadi kapital semua. Ini karena menggunakan metode tadi itu. Ini seperti ini. Menu mengubah data.
Menu ini berfungsi agar user dapat merubah salah satu data yang ada di dalam suatu file. User akan diminta menginput nama file siswa atau siswi yang datanya ingin dirubah. Lalu, user akan kembali diminta menginput data seperti nama siswa, NIM, tempat dan tanggal lahir, asal sekolah, jalur masuk, jurusan, dan kelas. Data yang dimasukkan tadi akan merubah salah satu data yang lama menjadi data yang baru. Setelah berakhir, user akan kembali ke menu utama. Berikut adalah codingan dari fungsi mengubah data. Kemudian lanjut saja kita langsung jalankan programnya. Kita jalankan. Pertama kita lihat dulu daftar data siswa yang diterima, yaitu dengan memasukkan nomor menu 1. Pada kondisi ini kita ingin merubah Franz menjadi Francisca. Yaitu kita tekan enter. Kemudian kita pilih nomor 3, yaitu mengubah data. Nama data yang ingin diupdate, yaitu tadi Franz. Kemudian kita enter. Masukkan data baru. Jalur masuk, jurusan, dan kelas. Tekan enter untuk melanjutkan. Sekarang kita melihat daftar data siswa yang diterima, yaitu nomor 1. Kita bisa lihat bahwa yang tadi Franz berubah menjadi Francisca. Begitulah dengan fungsi dari mengubah data. Baik, selanjutnya saya akan membahas fungsi cari data. Jadi, fungsi ini berguna untuk melakukan pencarian data yang terdapat dalam suatu file. Selanjutnya, dalam fungsi ini terdapat beberapa pilihan pencarian, yaitu seperti pencarian data secara umum, ataupun berdasarkan nama, ataupun berdasarkan NIM, dan seterusnya. Maksud pencarian data secara umum ini yaitu ketika kita memasukkan karakter yang ingin kita cari, maka fungsi ini akan melakukan pencarian tidak hanya di dalam satu kondisi saja, misalkan di nama saja. Ketika kita memilih ini, maka program ini akan menelusuri dari nama, NIM, tempat tanggal lahir, asal sekolah, jalur masuk, jurusan, kelas, sehingga tidak hanya terpaku pada satu kondisi saja. Sedangkan untuk pencarian berdasarkan nama, ketika kita memasukkan karakter yang ingin kita cari, maka program hanya mencari data yang hanya merupakan sebuah nama saja. Begitu pula juga untuk NIM, tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Untuk kita bisa memilih kondisi ini, kita harus memasukkan sebuah nomor menu sesuai yang tertera di sini. Ketika kita memasukkan input nomor 1, maka kita akan melakukan pencarian secara umum. Bila kita memasukkan input nomor 2, maka kita akan melakukan pencarian data berdasarkan nama, dan begitu pula yang lainnya. Nah, jika kita memasukkan angka yang tidak ada di sini, maka akan ditampilkan sebuah peringatan untuk memasukkan nomor yang benar. Misalkan kita memasukkan input nomor 1,
maka kita akan masuk lagi ke menu pencarian data secara umum. Jadi dalam fungsi cari data juga terdapat suatu fungsi lagi. Pertama di sini ada fungsi untuk mencari secara keseluruhan. Pertama kita akan diminta untuk memasukkan kata yang ingin kita cari. Selanjutnya ini ada sebuah angka, ini berguna untuk sebagai nomor saja. Dan selanjutnya kita akan membuka file yang ingin kita akses, dan aksesnya itu akan diberikan ke variable of file. Seterusnya variable of file ini akan dibaca keseluruhan barisnya dan akan dimasukkan ke variable e-file. Dalam variable e-file juga akan diurutkan secara ascending sehingga datanya akan terurut. Selanjutnya akan terdapat sebuah fungsi for jadi setiap baris yang ada di variable i-file akan dimasukkan ke variable i. Nah, variabel ini akan menggunakan metode strip yang berguna untuk menghilangkan void space atau baris yang kosong. Hasilnya kita akan masukkan ke variabel x. Selanjutnya di variabel x ini kita akan melakukan pemecahan menggunakan metode split. Hasil dari pecahan ini akan dimasukkan ke variabel y. Nah, di variabel selanjutnya kita akan menggabungkan kembali list yang dipecah tadi. Karena kita menggunakan metode split, maka hasilnya akan menjadi list. Terus kita gabungkan lagi yang masing-masing indeksnya itu kita pisahkan dengan spasi. Selanjutnya terdapat sebuah kondisi jika kata kunci yang kita masukkan tadi terus kita ubah menjadi kapital terdapat dalam variabel z merupakan string data yang terdapat di dalam suatu file, maka kita akan mencetak seperti nomor, nama, NIM, tanggal lahir, seterusnya. Lalu setelah tercetak, counter dan nomornya akan masing-masing ditambahkan 1. Setelah tidak ada lagi kata yang ada dalam kata kunci yang ada dalam set yang sama. Misalkan karena awalnya counter itu 0, berarti jika kata kuncinya tidak ada yang sama dalam Z, maka counter tetap akan 0. Itu artinya tidak ada data yang terkait dengan kata kuncinya. Tapi bila tidak terjadi kondisi seperti ini, maka akan ditampilkan ada lalu counter ini untuk menunjukkan ada beberapa angka yang terkait dengan kata kunci. Selanjutnya kita akan menutup file yang telah kita buka tadi. Lalu selanjutnya akan ada sebuah konfirmasi apakah kita ingin mencari data yang lain lagi. Bila kita memasukkan input Y, maka kita akan kembali ke fungsi ini lagi, fungsi secara keseluruhan. Jika kita memasukkan selain huruf ini, maka kita akan kembali ke menu utama. Tadi kan merupakan fungsi secara keseluruhan ya. Jika kita memilih nomor 1, nah sedangkan kalau kita memilih dan memasukkan input nomor 2, maka kita akan masuk ke
pencarian data berdasarkan nama. Ya, pertama kita harus tetap dalam fungsi ini kita harus memasukkan nama yang ingin kita cari, kontak nomor sama sebelum tadi sebagai penanda. Lalu selanjutnya kita akan membuka akses ke suatu file menggunakan fungsi open-nya. Aksesnya akan diberikan ke variable of file, dan variable of file akan dibaca keseluruhan barisnya menggunakan metode readlines, dan hasilnya akan dimasukkan ke variable ifile. Di variable ifile ini akan kita urutkan kembali secara ascending, yaitu dari karakter terkecil ke karakter terbesar, misalnya dari A ke Z. Lalu kita lakukan looping. Setiap baris yang ada dalam file akan masukkan ke variabel i. Lalu variabel ini akan kita gunakan metode strip yang gunanya untuk menghilangkan white space atau baris kosong jika ada. Hasilnya akan dimasukkan ke variabel x. Nah, variabel x ini kita pecah lagi berdasarkan karakter ini. Hasilnya kita akan masukkan ke variabel y. Nah, selanjutnya terdapat sebuah kondisi jika kata kunci yang kita masukkan tadi yang diubah menjadi huruf kapital menggunakan metode upper ada dalam list y indeks ke 0, karena nama itu kan ada di indeks ke 0, maka kita akan mencetak nomor, nama, NIM, tempat modem, seterusnya. Nah, jika ada juga, maka counter dan beli akan masing-masing dengan 1. Setelah selesai, jika nilai counternya tetap masih 0, maka akan tercetak bahwa tidak ada data yang terkait dengan kata kunci yang kita masukkan tadi. Misalnya counternya bukan 0 seperti else, berarti akan tercetak ada ini counter untuk menghitung ada beberapa data yang terkait dengan kata kunci yang kita masukkan tadi. Setelah selesai, kita tutup file yang kita buka tadi menggunakan metode close. Selanjutnya ada sebuah teks konfirmasi apakah kita ingin mencari data lagi atau tidak. Jika kita menginput karakter y, maka kita akan kembali ke fungsi yang ini. Jika selain memasukkan fungsi y, selain memasukkan input y, maka kita akan kembali ke menu utama. Itu merupakan fungsi berdasarkan nama. Selanjutnya ada fungsi berdasarkan NIM. Jadi pencarian data hanya dilakukan ke bagian NIM saja. Sama yang tadi ini merupakan kantor NIM, nomor ini merupakan sebuah nomor saja. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan kata kunci, yaitu NIM yang ingin cari. Kita masukkan NIM yang akan kita cari, dan hasilnya akan kita masukkan ke variabel kata kunci. Selanjutnya kita membuka file yang ingin kita cari datanya menggunakan fungsi open. Aksesnya akan diberikan ke variable of file. Nah, ini terdapat sebuah list kosong. List kosong ini akan kita masukkan ke variable lst. Selanjutnya akan terjadi kondisi looping untuk setiap baris yang ada dalam data yang ada dalam suatu file, maka akan dimasukkan ke variabel i. Selanjutnya variabel i akan menggunakan metode strip
yang gunanya untuk menghilangkan white space atau baris kosong. Selanjutnya fungsi yang ini akan dimakan fungsi x variabel x. Selanjutnya variabel x itu akan dipecah menggunakan metode split dan hasilnya akan dimasukkan ke variabel y. Selanjutnya kita ubah urutannya karena kan nim itu terdapat dalam indeks kedua, kita tukar seperti ini. Lalu kita tambahkan ke dalam list yang ini, yang LST, menggunakan metode append z. Jadi hasil gabungan ini akan dimasukkan ke variabel z, dan variabel z itu akan ditambahkan ke dalam list yang kosong itu. Selanjutnya, setelah looping selesai, maka variabel LST itu list akan diurutkan secara ascending dari data terkecil ke data terbesar. Selanjutnya akan terjadi looping kembali untuk setiap baris yang ada dalam list LST akan dimasukkan ke variabel i. Selanjutnya variabel i menggunakan metode strip untuk menghilangkan white space, lalu akan dipecah lagi. Nah, di sini jika kata kunci yang kita masukkan tadi yang sudah dikapitalkan menggunakan metode upper ada dalam indeks ke 0, maka akan tercetak yaitu nomor, lalu ada nim, nama, tempat tanggal lahir, seterusnya. Selanjutnya counter nim dan nomor nim akan ditambahkan masing-masing 1. Nah, jika counter nimnya masih tetap 0 nilainya, maka akan tercetak bahwa tidak ada data yang terkait dengan kata kunci. Jadi jika counternya 0, maka kata kunci yang kita masukkan tadi itu tidak ada dalam datanya. Jika selain itu, jika counternya tidak sama dengan 0, maka akan tercetak ada ini untuk jumlah data yang ditampilkan ada berapa yang terkait dengan kata kunci yang kita masukkan tadi itu. Setelah selesai, maka file yang kita buka tadi kita akan tutup menggunakan metode close. Lalu terdapat sebuah konfirmasi lagi apakah kita ingin cari data yang lain lagi atau tidak. Jika kita menginput huruf Y, maka kita akan kembali ke fungsi berdasarkan nim. Selain kita memasukkan huruf Y ini, input Y, maka kita akan kembali ke menu utama. Nah, selanjutnya masih sama seperti yang nim tadi, hanya bedanya bagian sini kita hanya diubah sedikit saja, dan bagian sini juga hanya diubah urutannya sesuai dengan data yang ingin dicari. Jika misalnya tempat tanggal lahir yang dicari, maka akan menampilkan tempat tanggal lahir yang dicari daripada nama dan nim supaya terurut datanya. Yang asal sekolah juga sama begitu, hanya diubah bagian sini dan bagian sini saja. Selanjutnya saya akan mendemokan fungsi cari data ini. Kita jalankan programnya. Terlihat sini terdapat beberapa
pilihan. Kita coba masukkan formula yang pertama. Secara umum, kata yang ingin cari, misalnya kita ini karena NIM, misalnya saya akan mencari NIM Y0304. Lihat sini bahwa kata kunci yang kita masukkan tadi ada dalam suatu data, maka akan ditampilkan N3J0304 sama seperti kata kunci yang saya masukkan tadi. Sini akan tampil ada beberapa data yang terkait dengan kata kunci yang kita masukkan tadi. Saat ini saya akan mencoba untuk melakukan pencarian berdasarkan cari dulu maka akan tampil data yang terkait dengan kata yang saya masukkan tadi. Menu hapus data. Menu ini berfungsi untuk menghapus data yang diinginkan dengan cara user memasukkan nama lengkap siswa atau siswi yang datanya ingin dihapus. Di akhir akan terdapat pilihan bagi user jika ingin menghapus data lagi atau tidak. Jika user tidak ingin menghapus data lagi, maka user akan dikembalikan ke menu utama. Berikut adalah codingan dari fungsi menghapus data. Langsung saja kita jalankan programnya. Pertama, kita bisa melihat daftar data siswa yang diterima dengan mengetikkan menu 1. Pada kesempatan kali ini kita akan menghapus data nomor 3 yaitu Wahid Dimas. Kemudian kita tekan enter. Kemudian kita pilih menu menerima yaitu menghapus data. Nama siswa yang datanya akan dihapus. Kita ketikkan Nur Wahid Dimas, kemudian kita enter. Apakah Anda yakin ingin menghapusnya? Ya. Ingin menghapus data lagi, jika tidak kita bisa mengetikkan huruf N. Jika kita ingin menghapus data lagi, kita bisa mengetikkan huruf Y. Pada kesempatan ini kita ketikkan huruf N. Tekan enter untuk melanjutkan. Kemudian kita bisa cek pada menu pertama yaitu melihat daftar data siswa yang diterima. Sudah terhapus data nomor 3 tadi yaitu Nur Wahid Dimas. Demikianlah dari fungsi menghapus data. Baiklah, yang terakhir itu ada fungsi keluar dari program ini. Yang pertama, user harus memanggil fungsi keluar dengan def keluar tanpa spasi. Nah, di sini ada print apakah Anda yakin ingin keluar. Dengan kondisi if else, maka user diharuskan untuk menginputkan huruf Y jika ingin keluar dari program, dan jika user tidak ingin keluar dari program melainkan kembali ke menu utama tadi, maka user diharuskan menginputkan huruf selain Y. Coba kita jalankan program. Masukkan nomor yang diinginkan. Nah, apakah Anda ingin keluar? Jika user ingin keluar, maka inputkan Y. Maka otomatis kita akan keluar dari program. Jika kita tidak ingin keluar dari program, maka input